wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmatul Islam, nikmat kita di atas agama Islam, nikmatus sihah, nikmat kita di atas kesehatan, nikmatul faragh, nikmat kita diberikan waktu luang, tidak disibukkan melulu dengan dunia, lalai dengan mempelajari agamanya, lalai dengan kewajiban-kewajibannya. Nikmat kita diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berasaskan ilmu. Itu adalah nikmat paling penting, yaitu dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengamalkan, mempelajari dan mendakwahkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari sebuah buku atau kitab yang memiliki nilai isi kandungan yang luar biasa, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberi judul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Masih kita dalam bab as-sidqu, yaitu bab kejujuran, dan kita sekarang mempelajari atau akan membaca hadis yang ke-59 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmatinya, an Abi Khalidin, dari Abu Khalid Hakim ibni Hizam. Hakim namanya, ibni Hizam anaknya Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar, dua orang yang melakukan akad jual beli itu bil khiyar, memiliki hak pilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa, kalau keduanya jujur di dalam jual belinya, wa bayyana, dan menjelaskan tentang barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya pasti akan mendapatkan keberkahan sampai pun di dalam jual belinya. Wa in kadzaba, kalau keduanya dusta, wa katama, dan keduanya menutupi aib, menutupi apa? Kekurangan pada barangnya. Naam, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan jual belinya. Ya, ini bawa pulang dulu kuliah. Ul pulang dulu ya Ul, atau mau? Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad dan imam ahli hadis yang lainnya. Itu hadis yang ke-59 sekaligus hadis terakhir dari bab jujur ini. Nah, kita jelaskan. An Abi Khalid Hakim ibni Hizam, dari Abu Khalid Hakim ibni Hizam. Abu Khalid ini adalah istilahnya apa kalau dalam bahasa Arab? Kunyah, yaitu
panggilan yang diawali dengan abu atau ummu. Kalau dalam kita bapake atau ibune, seperti itu. Bapake Ahmad, bahasa Arab Abu Ahmad, itu istilahnya adalah kunyah. Nek bahasanya Jibarang apa jenenge? Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi kalau bahasa Arab itu memang sempurna sekali. Makanya saking sempurnanya dipilih sebagai bahasanya Al-Qur'an. Nah, Hakim itu adalah namanya. Nah, Ibni Hizam itu adalah berarti bapaknya. Nah, jadi Hakim Hizam ini kakeknya itu adalah Khuwailid. Pernah dengar nama Khuwailid? Nah, itu. Iya kan? Kan Khadijah binti Khuwailid. Berarti Hakim Ibn Hizam ini masih punya hubungan darah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, jadi beliau itu anaknya Hizam. Hizam itu saudara laki-lakinya Khadijah. Makanya Khadijah binti Khuwailid, Hizam bin Khuwailid. Nah, berarti ketemu. Berarti Hakim ibni Hizam ibni Khuwailid. Berarti Hakim ini apanya Khadijah? Ponakan, anak saudara laki-lakinya atau keponakan. Seperti itu. Jadi masih ada saudara, dia bukan saudara lagi, memang dia keponakannya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau adalah orang Mekah. Dari suku yang mulia itu Quraisy. Terus beliau di sini dilahirkan pada tahun 65 sebelum hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 54 hijrah. Jadi beliau punya usia sekitar 120 tahun. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Nah, hingga ratusan tahun tadi. Dan beliau karena saat masih saudaranya Khadijah, otomatis dari bangsawan memang. Beliau itu seorang eksportir. Jadi kayak Mas Fajar ya. Itu kan lokal ya. Kebumen, Cilacap seperti itu ya. Banjarnegara gitu. Kalau ini tuh sudah tingkatnya internasional. Jadi Hakim bin Hizam itu adalah seorang tajiron buldanian, pedagang antar bangsa, seperti itu. Dan biasa jualan ke, kalau dulu itu namanya Syam. Syam itu wilayah yang meliputi kalau sekarang itu Palestina, Syria, Yordania gitu. Itu Syam. Dulu biasa jualan ke sana. Jadi sudah memang orang pedagang. Karena ahli Mekah, penduduk Mekah itu kebanyakannya pedagang. Beda dengan ahli Madinah, penduduk Madinah. Beliau adalah kebanyakannya adalah apa? Petani dan peternak. Karena di Madinah itu tumbuh berbagai macam tumbuhan. Nah, beliau termasuk orang yang sangat memusuhi Rasul. Dan beliau termasuk orang yang keislamannya itu adalah telat. Jadi beliau Islam itu pada Fathu Mekah. Seperti itu. Nah, tapi barakallahu fikum, walaupun telat, ya tadi beliau adalah sahabat, maka setelah Islam dan beliau meninggal dalam keislaman, tetap derajat itu tidak akan pernah bisa sampai atau disamai, apalagi diungguli oleh siapapun orang setelah sahabat. Jadi sahabat itu walaupun cuma ketemu sama Rasul SAW 1 jam atau 1 menit, berarti dia sudah menjadi sahabat. Itu enggak ada sudah. Seperti itu. Enggak ada yang bisa lebih baik daripada mereka. Karena keutamaan sebagai sahabat Nabi itu tidak ada yang lebih utama dari hal tersebut. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun tadi, yaitu 54 Hijriah. Itu tentang
perawi hadis ini, yaitu Hakim ibni Hizam, masih keponakan Khadijah, berarti sekaligus keponakannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah SAW. Makanya ini hadisnya tentang apa ini? Jual beli kan? Karena beliau memang apa? Pedagang. Ya biasanya kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah kan tadi berbagai macam. Ada yang santri kayak Abu Hurairah, Anas bin Malik, seperti itu ya. Ada yang pedagang seperti ini. Padahal ini bukan pedagang biasa itu ya. Ekspor impor ini, eksportir, importir seperti itu. Makanya dia yang pas meriwayatkan hadis ya berkaitan dengan perdagangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu sangat perlu sebelum kita melakukan suatu perbuatan seperti itu. Karena dia pedagang, akhirnya belajar dia. Setelah Islam dia belajar bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat. Jangan-jangan kita melakukan jual beli tapi apa? Tidak sesuai syariat. Salah satu adab jual beli di sini adalah al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, punya hak pilih malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Jadi tatkala seseorang berinteraksi dalam niaga atau jual beli seperti itu, kadang kan orang, misalnya kalau kita ke pasar misalnya, kalau ini wong wadon ya, matane kan orang pasar wis ijo kabeh. Ya Mas ya. Uruk klambi misalnya, kepengin. Akhirnya saking kepengennya tuku. Pas lagi tuku, baru sepatu. Nah, ibu pada buju kan. Baru sepatu, ya kepengen tuku. Duitnya pas-pasan. Nek bisa tuku loronan ya alhamdulillah. Masalahnya duit harus bisa nggak tuku loronan. Ternyata sepatu lebih penting. Karena bagi dia maksudnya dalam keadaan itu. Karena sepatunya jebol di rumah. Nek lambi wis rong lemari be ora pedeng lemari ada. Padahal udah deal. Karena tadi pokoknya nggak harus belum pasal khilaf. Apa-apa kelalaian kayak kesurupan lah seperti itu. Apa yang delong pengen tuku seperti itu. Nah, maka sebagai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya hak khiyar atau hak pilih. Maksudnya pilih apa? Pilih antara melanjutkan akad jual belinya tadi atau membatalkan. Itu boleh. Walaupun udah deal. Kayak miki contohnya belum pasar kalap beruklam apik banget tuku des berasentong misalnya gampangane. Astagfirullahaladzim, anu nggo tuku beceran kok malah nggo tuku klambi misalnya kan. Wis deal, wis regar-regahan. Boleh enggak dibatalkan? Boleh. Dengan syarat malam yatafarraqa, selama belum berpisah tempat. Pangapurane Pak ora sida lah. Lho ku priwe wis dadi pangapurane Pak anu duit pas-pasan anu kon becer beras karo gesek malah nggo tuku klambi. Maka boleh. Itu hak khiyar. Tapi dengan syarat tadi malam yatafarraqa. Seperti itu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan di sini bentuk-bentuk khiyar. Bentuk-bentuk tadi. Khiyar itu adalah apa? Menentukan antara melanjutkan jual beli yang sudah terjadi atau membatalkannya. Pertama adalah khiyar pada jual beli mutlak. Jual beli mutlak itu jual beli biasa yang salah satu pihak tidak mensyaratkan sesuatu. Ya kayak tadi, misalnya masuk ke pasar beli baju. Nah, deal udah deal, udah harganya udah dibayar.
Nah, ini namanya jual beli mutlak. Maka selama orang ini belum berpisah, maka apa? Semua baik penjual ataupun pembeli masih punya hak khiyar. Khiyar itu pilihan. Pilihan apa? Melanjutkan akadnya, berarti terus sah, atau membatalkan. Bisa dari sisi penjual, bisa dari sisi pembeli. Misalnya dari sisi penjual, kelambi wis dituku, lek. Padahal mesti sijine. Barang wis dituku wis dibayar kemutan. Oh iya ya, kiye gue wis dipesen nang Mbak Jenab misalnya seperti itu. Baru kemutan dia. Maka dia boleh membatalkan. Mah Mbak, nun sewu ora sida, ora sida. Lho kepriye sih Pak, seneng banget kok. Nggih sih nggih, tapi nun sewu nek anu aku wis deal kalau Mbak Jenab. Nah, seperti itu. Maka dibolehkan. Atau yang membatalkan dari pembeli, maka enggak apa-apa. Misalnya tadi di pas-pasan gue becer malah nggak tuku klambi barang wis tuku kemutan duitnya pas-pasan. Alhamdulillah Pak ora sida Pak. Lha priwe sih? Anu duit mumungan anu gobe becer seperti itu. Maka dibolehkan juga. Itu namanya hak khiyar mutlak. Khiyar mutlak itu salah satu sisi baik penjual atau pembeli tidak mensyaratkan apa-apa. Nah itu. Yang kedua, hak khiyarnya itu hanya pada pembelinya. Di sini disampaikan wa imma an yatabayya'a ala alla yakunal khiyar li wahidin minhuma wahidin yalzam al-bai' li mujarradil aqd wala khiyar li ahdin. Jadi yang kedua itu Yang kedua itu menghilangkan hak khiyar pada salah satunya. Jadi misalnya kayak gini. Pembeli menghilangkan hak khiyar, hak pilihan bagi penjual. Barang sing wis dituku ora kena balik. Berarti dia kan penjual kan mensyaratkan nek wis mlebung nota, mlebung kasir ora kena dibalik. Nah, tidak bisa dibalikkan. Berarti walaupun masih di kasir, selama sudah di kasir sudah dibayar, nggak boleh dikembalikan. Itu misalnya tertulis. Berarti kan dalam jual beli ini meniadakan khiyar bagi siapa? Hak pilih bagi siapa? Pembeli. Seperti itu. Boleh nggak? Boleh dengan syarat pembeli tahu. Seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan perjanjiannya. Dalam akad tersebut ada perjanjian bahwasanya apa? Barang yang sudah dibeli tidak bisa diganti, misalnya. Kan dia tahu, dia ridho, maka apa? Tidak boleh. Nah itu khiyar, gambaran khiyar, yaitu meniadakan khiyar bagi salah satu pihak, mungkin bagi pembeli atau mungkin bagi penjual. Boleh seperti itu. Nah, misalnya bagi meniadakan bagi pembeli ya bisa. Misalnya penjualnya mensyaratkan, tapi warnyong wis tuku ge jenengan aja ngacuk loh. Misalnya barang istimewa lah bonsai atau biasanya kayak gitu hewan-hewan apa barang-barang hobi misalnya manuk seperti itu. Nah, manuk apa Mas? Murai kan ya. Jenengan kan seneng manuk murai ya. Sikit ora Mas? Masih. Nah, seperti itu. Manuk murai apik banget. Lagi butuh duit. Nah, sing tuku ki yang ngerti, ki manuk murai apik banget. Mbok nasi apa? Kan mbok biasanya molak-malik atine, ya kan? Gelem tertuku tapi engko harus tertuku anu lho ya, ora kena batal, ora kena batalna lho.
Nah, seperti itu. Maka bisa tuku, blak wis tuku kemutan. Lah jenenge duit tak kena degelet tapi manuk iki kan ora kena degelet. Misalnya lo ngajo kayak gue. Maka tatkala dia tadi sudah ridho dengan syarat tadi, maka apa? Nggak bisa dia membatalkan. Jadi itu khiyar yang gambaran. Khiyar yang kedua itu yang dibatalkan adalah haknya siapa? Penjual. Jadi boleh, gambaran khiyar kedua adalah boleh menghilangkan hak khiyar salah satu pihak dengan syarat tadi, yaitu disampaikan di depan. Kemudian yang ketiga hampir sama, cuma ini menetapkan. Kalau tadi kan meniadakan, ini menetapkan yang punya khiyar, yang bisa membatalkan atau melanjutkan itu cuma satu saja, satu sisi, seperti itu. Misalnya dari penjual atau pembelinya, seperti itu. Itu gambaran itu gambaran khiyar yang ketiga, yaitu menetapkan kepada salah satu sisi. Kalau tadi meniadakan pada satu sisi. Kemudian yang keempat itu an yatabayya'a ala annal khiyar lil mushtari wal ba'i la khiyara lahu. Nah, jadi yang berikutnya itu menghilangkan khiyar semuanya. Seperti itu. Nah, yaitu gambaran-gambaran apa? Khiyar. Gambaran-gambaran hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang sudah jadi. Tapi apa? Malam yatafarraqo, selama belum berpisah. Seperti itu. Nah, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan keduanya menjelaskan, maka akan diberkahi keduanya dan juga barang jualannya, barang dagangannya. Ini yang menjadi syahid atau menjadi pembahasan di bab jujur, yaitu apa? Kalau keduanya jujur, berarti jujur pasti mendatangkan apa? Berkah, ya kan? Wa in shadaqa. Kalau keduanya antara penjual dan pembeli itu apa? Jujur dan menjelaskan, maka apa? Diberkahi keduanya dan barangnya tadi. Maka dari sini barakallahu fikum, ini salah satu pahala, salah satu akibat daripada kita jujur pasti adalah ada keberkahan. Makanya betul, yang utama itu cari berkah. Itu penting. Jangan cari kuantitas. Jangan cari jumlah banyak dulu. Carilah keberkahan dulu. Berkah itu barokah. Itu dalam bahasa Arab itu adalah subutul khairi al-ilahiyah fi syai'in. Tetapnya kebaikan yang datang dari Allah SWT pada sesuatu. Makanya asal kata berkah adalah birkah. Birkah itu adalah kolam. Berarti tetapnya di kolam itu pasti ada apa? Air. Tetapnya air yang ada di dalam kolam. Seperti itu. Karena kalau sudah tetap kebaikan, apalagi kebaikan itu dari Allah, pasti sudah. Pasti akan apa? Mencukupi dan bertambah. Itu. Kita kan kadang, ya kita punya hawa nafsu soalnya ya. Wajar. Karena kita memang dititipi oleh Allah SWT, salah satunya adalah nafsu. Berbeda dengan malaikat yang Allah SWT tidak dititipkan baginya nafsu, hanya ketaatan saja. Kalau kita itu ada nafsu, maka kadang kan kita kalah antara apa? Keimanan kita dengan hawa nafsu kita. Apalagi nanti hawa nafsu itu dihiasi oleh setan dan dihiasi oleh akal rasio. Yang namanya untung akeh ya lebih mending lah secara akal, ya kan? Siki aku adol. Misalnya dengan harga pembelian harga 2 juta dijual 3 juta.
Tapi di situ dibumbu-bumbui. Nah, kayak aku kan jualan domba misalnya ya. Iki domba cross merino iki. Misal seperti itu. Crossingan merino padahal domba lokal seperti itu. Domba Jawa itu ya. Iki crossingan merino iki. Kan merino kan merino temenan. Iya gue. Yo ana gue merino nih. Merino ana temenan. Tapi matilan ora karo gue. Merino nih ana gue paceke gue misalnya seperti itu. Kan orangnya yakin gitu. Mungkin matengnya karo merino itu misalnya silangan merino seperti itu. Akhirnya kan harganya naik. Kalau secara hawa nafsu dan akal kan untung 1 juta dengan untung 500 misalnya kan lebih banyak 1 juta. Iya kan? Tapi ingat, tidak ada keberkahan di situ. Maka pasti apa? Pasti ujung-ujungnya adalah azab. Bisa di benda itu akhirnya hilang. Bisa jadi apa? Pada anak keturunan atau apanya. Saya itu, wallahi itu ya. Anak memperhatikan tuh baju-bajunya anak itu. Hampir itu 10 tahun, 14 tahun masih tak pakai loh. Kenapa? Anak tak kosek. Ini dulu itu saya itu untuk beli baju ini itu benar-benar perih gitu. Ya dipakai sering banget padahal. Tapi kok nggak rusak-rusak gitu. Waktu anak di Al-Furqan itu anak dulu jualan madu seperti itu. Jualan apa? Itu masih ingat banget. Ada salah satu merek yang dulu itu terkenal, anak nggak mau nyebutin, nggak di endorse kok. Seperti itu ya. Itu sampai 14 tahun itu masih dipakai itu 14 tahun. Padahal itu sering banget dipakai. Ya karena bajunya saya yang bagus itu. Karena ada keberkahan tadi. Dan sekarang kok baju ini sering cepet sobek ya. Jarang-jarang, jangan-jangan anak sing ora berkah gitu. Seperti itu. Cari keberkahan. Utamakan keberkahan dulu. Karena apa? Itu adalah kebaikan ilahi, kebaikan yang Allah SWT datangkan pada wujud tersebut, dan konsekuensinya apa? Kata para ulama, termasuk Ibnu Qayyim, zada wa nama. Pasti akan bertambah dan tumbuh. Itu. Mungkin hasilnya sedikit, tapi karena ada keberkahan di situ, akhirnya apa? Bertumbuh. Para petani itu loh, itu untungnya itu dikit banget loh, tapi ada keberkahan di situ. Kalau jujur gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa? Walaupun panenannya mungkin 3 bulan sekali atau apa, tapi bisa menyekolah nabotnya. Malah bisa nggak nambah apa seperti itu. Contoh, peternak misalnya. Peternak itu, masya Allah, untungnya itu tipis sekali itu. Peternak domba, peternak kambing itu tipis sekali. Untung 300.000 dalam waktu setengah tahun, guys, luar biasa. Ki anak tanggane aku ngingu. Wis 5 bulan tak kenteni urung lahir. Kayaknya tak majir gitu. Tetitene berarti ya. Orang meteng-meteng deh jebulane. Bayangin 5 bulan udah ditungguin. Belum juga beranak. Bahkan ada kemungkinan majir. Coba ngarit tiap hari loh. Udah 5 bulan enggak ada kodenya coba. Pedagang itu, mereka itu 50.000, 100.000, jangankan pedagangnya, tukang tarik kayak di pasar kayak. Tapi yang lebih berkah biasanya apa? Malah sing tambah apa? Peternaknya. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Tukang tarik, subhanallah. Demi Allah, yakin nyungki. Padahal ki wedhuse dewek nih. Wedhuse tanggane seperti itu, subhanallah. Seperti itu. Gak ada keberkahan di situ. Makanya apa? Jujur.
Jujur itu apa? Jujur menyampaikan tatkala ada apa? Yang baik-baik ya sampaikan, nggak apa-apa. Jangan ditambah-tambahin. Seperti itu. Ditambah-tambahin kebaikannya. Misalnya apa? Kira manakan loro nggih, Pak. Manakan telu nggih, malor kan biasa. Manakan telu nggih, Pak. Ki anake telu. Jebulane apa? Manak siji tuku cempel loro dicabung ae iku lho. Paham bener saya kalau urusan kayak gini kan apa saya sering ditipu kayak gini nih. Ki wedhus manake telu nggih, Pak. Anake telu kan kita Masya Allah, telu 5 bulan dia telu 5 bulan dia telu. Kan karena biasanya gen itu kan. Jebulannya anu apa? Anu manak siji jikot apa cempe kan murah gitu, cempe pedotan itu kan murah itu kan. Terus dikembul-kembulna seperti itu kan. Akhirnya ketone wedhusnya manake telu. Harganya kan naik. Karena kita membeli apa? Membeli gennya itu kan. Gen bagus gitu kan. Nah, seperti itu. Dia apa? Menambahkan suatu kebaikan. Padahal tidak ada pada benda tersebut. Iki wong dagang coba sih ngono. Goli nyundul, goli muji apa? Barangnya nyundul langit. Pak, kitchen, wis pokoke wedhus ki apik banget isi nom klenom gue. Mbok untune sih butuh padahal wis rampas. Cuma karena kita nggak tahu itu kan, mana poel, mana gigi biasa kan enggak paham. Wis Pak padahal anu wis apa? Iya iki untune pada baik. Padahal pada baik apa? Wis poel kabeh. Isi nom klenom gitu. Apik banget. Manakane kiye itu. Itu tidak jujur, itu enggak boleh. Atau tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan maksudnya apa? Kalau ada aib tidak dijelaskan, harus dijelaskan. Kalau dia tahu aibnya harus dijelaskan. Seperti itu. Kalau ada kekurangannya, ya kita jelaskan apa adanya. Kan sebaliknya, boro-boro menyampaikan kekurangan pada hewannya tadi. Nek nyebut Pak jeneng gue madan pengkor lho, tuku ora mau apa? Ngalah latok seperti itu kan. Galak banget itu kan. Seperti itu. Ya nggak ada keberkahan kalau seperti ini. Seperti itu. Jadi jujur, jangan menambah-nambah nilai kebaikan yang tidak ada pada barang tersebut. Bakulopat ya, karena dolan manisan aponan ya. Subhanallah kayak kali ngomong kayak ki obat bisa obat apa takon gue biasa bolak wah gue siapa jelas bisa manjur gue bisa apa maning gue bisa apa subhanallah itu nggak jujur itu seperti itu. Jadi jujur itu biasanya adalah tadi jangan menambah-nambah kebaikan yang tidak ada pada barang tersebut. Menjelaskan, maksudnya menjelaskan apa yang ada kekurangan pada benda tersebut. Jangan dibalik, sing langka disebutna itu namanya dusta. Terus sing aib disembunyikan namanya katem. Katem itu budung katem bukan ya? Itu artinya apa? Menyembunyikan, enggak boleh. Seperti itu. Nah, wa in kadzaba, kalau keduanya dusta. Seperti itu. Kalau keduanya dusta. Wa katama, dusta tadi, yaitu dusta dengan menambah-nambah apa? Sisi baik, nilai baik pada apa? Barang tersebut. Nah, wa katama dan apa? Menyembunyikan kekurangan dari barang tersebut, muhiqat barakatu bai'ima. Maka dihapus, dihilangkan keberkahan dalam jual beli tadi. Dan sekarang Masya Allah, coba lihat dagang muntul, dagang budin, sing neng dhuwur coba, dagang buah coba, iya kan, dagang rambutan, sing dhuwur ireng, abangnya ngasih ireng, saking Masya Allah, sing neng tengah jebulannya apa? Kecut, orang kayak gitu dicampur, sing neng pinggir, kok sing klotok-klotok, sing neng tengah sing apa? Apa jenenge sing orang klotok ya? Wunglon, sing wunglon nih kan,
Subhanallah, coba sih kayak gitu. Dan ini terjadi pada jual beli masyarakat kita sekarang. Sampai ada, karena saya itu orang seneng dagang aslinya. Sampai cerita, angel lah ngerora kayak gue kok. Orang untungnya ya kurang ya maksudnya. Lewis umumnya kayak gue. Jadi apa-apa ya sing nang dhuwur sing apik. Gue sing nang tengah madan. Gue sing nang ngisor ya apik ngisor. Dan sing nang gue sing pertigaan gue. Itu mesti ora apik gue. Karena sing nang tengah bisa dideleng sing apa? Sing nang dhuwur dideleng, sing ngisor dedet kan keton gue. Sing nang tengah gue sing ora dideleng gue. Subhanallah. Itu. Makanya barakallahu fikum, coba pendapatan pedagang itu gede banget itu. Besar itu dibandingkan dengan apa? Petani. Dibandingkan dengan apa? Peternak. Tapi kadang lombone ya akeh banget. Akhirnya tidak ada apa? Keberkahan. Apalagi zaman sekarang coba. Hampir semuanya itu. Ila rahimahullah, kecuali orang yang Allah SWT rahmati. Itu hampir perdagangan kita seperti ini. Maka jangan heran kalau sekarang penyakitnya aneh. Kalau sekarang anaknya rewel. Anaknya belut seperti itu. Ngomongi kon ngaji malah apa? Mecicil. Bapaknya karo anaknya galakan apa? Anaknya sakitnya sekarang lara, penyakitnya aduh. Aneh-aneh banget itu kan. Terus kelumbruk aja, aduh. Bisa jadi karena tadi kecurangan kita dalam berjual beli. Jujuran cerdas. Sampaikan kalau memang kebaikannya cuma ini ya sampaikan, jangan ditambah-tambah. Jelaskan kalau memang ada kekurangan pada barang ini ya kita jelaskan. Ingat, pasti tetap aja justru nanti ujung-ujungnya adalah apa? Pasti akan laris malah. Karena apa? Orang kan ya di Lombok ini kok larang hati, Bu. Yakin orang nyupatani bi alhamdulillah. Iya, Bu. Orang nyupatani bi alhamdulillah. Larang hati orang nyupatani tapi kan jelas kapok. Orang kadang jikot maning, orang kadang tuku maning. Iya ora? Nek kapok tok mending. Masalah nyupatani aja. Ngono. Ai gue baik, bangkrut toli. Nah, padahal doanya orang terdolimi itu adalah salah satu doa yang mustajab. Saking kesuwe sering banget dilomboni ngono anak keturunane. Nah, gue seperti itu. Dan betapa sakitnya loh. Orang ditipu itu sakit banget loh. Walaupun mungkin secara nominal biasa. Tapi karena tipuannya itu loh. Apalagi kalau nominalnya nggak biasa. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesenangan. Orang hobi. Hobi kan dia belinya itu karena apa? Spek. Kesenangan itu kan. Ya asli ki mure Medan ki, mure Patu ki. Ki apalah seperti itu, enggak terlalu paham kalau seperti itu. Jebulane ora, larang atine pol. Seperti itu. Dan menyakiti hati seorang beriman itu dosanya luar biasa. Ya mending kalau cuma larang hati. Tadi kerugiannya apa? Di duniawi udah, dia apa? Sedikit sekali dengan apa? Orang-orang yang mau berinteraksi dengan berniaga, berjual beli dengan dia. Akhirnya apa? Ya rugi sendiri dia akhirnya. Ya tinggal tunggu waktunya aja bangkrut. Itu kenapa sekarang kan penjual kan banyak banget yang murup luar biasa, murup bril, tapi ijik-ijik bruk. Murup ya Masya Allah luar biasa cepatnya. Tapi ambruknya sampai masa ya bangkrut itu loh. Dengan usaha yang sudah begitu besar, finansial yang luar biasa, kok bisa-bisanya ambruk? Kayak nggak nalar itu kan? Dan itu banyak loh. Kita lihat toko-toko itu loh. Bisa jadi karena tadi, iya kan? Loh, masa dengan tempatnya strategis banget, orangnya sudah lama dan yang lainnya ini dan itu, kok bisa-bisanya tutup? Barangkali ini tidak jujur. Barangkali menyembunyikan apa? Aib-aib kekurangan dari barang tadi. Makanya di situ barakallahu fikum, ini terkait dengan bab jujur pasti akan mendatangkan yang namanya apa? Keberkahan, terutama pada
jual beli ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat pada kita semua. Dan selesai kita tentang bab jujur. Besok bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi hendaknya kita selalu berusaha untuk jujur, walaupun di awal itu kelihatannya itu kelihatannya itu merugikan lah. Kalau kita menyampaikan tadi misalnya kekurangan, aib, cacat pada barang yang akan kita jual, kan secara mungkin wong harus tuku priwe ya. Justru malah nggak mesti kayak gitu. Bisa juga dia akan tetap menerima karena dia tahu ya namanya itu, terus dia punya kemampuan bisa diperbaiki kok. Seperti itu. Atau ya nggak apa-apa kayak gini. Memang aku orang bulat cing spek kayak gini kok. Saya nyarinya yang seperti ini, yang penting misalnya loh, yang penting dagingnya lemuk. Tapi kini majir loh Pak, sampaikan aja. Kini majir loh Pak, wadonan wis majir, orang bisa meten. Sampaikan aja. Ya apa-apa, aku kan udah sembelih yang penting lemuk. Nah kan seperti itu. Daripada lemu banget Pak. Dari nunggu dina tok. Seperti cebulannya banget blendingnya banget lemune karena apa? Majir. Apa orang larang hati coba. Jere wanita tukune diunggahi. Mungkin 12 jadi selawe kayak gitu. Senang banget. Denteni sebulan dene urung 2 bulan dene urung babara. 3 bulan, 5 bulan. Bangkrut kayak ngomongnya. Larang hati gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jangan takut. Tatkala kita jujur itu kita dihinggapi was-was, mbok ora payu atau mbok ini dan itu. Ingat rezeki itu dari Allah SWT. Allah melarang kita untuk dusta, maka hindari. Allah menjanjikan keberkahan pada kejujuran, maka lakukan. Seperti itu. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian kepada kaum muslimin sekalian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan, yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.